Sebenarnya tuh dari diri sendiri sih, karena kan dulu juga kayak waktu dari SMP gitu kan, aku suka kayak belajar bahasa gitu-gitu. Kayak tertarik. Halo sahabat USS Bali, kembali lagi bersama saya Astina di Ngobrol Santai bareng Student di Testing Monday. Di sebelah saya sudah ada kakak yang cantik ini. Boleh kita kenalan dulu kak, nama panggilannya siapa biasanya? Nama panggilan saya Pita. Pita? Ya. Pita asal dari mana kak, kalau boleh tahu? Asal dari Pecatu. Pecatu berarti daerah Jimbaran sana ya? Daerah Jimbaran nih, Kuta Selatan, Bandung. Oke, dulu SMA-nya kalau boleh tahu di mana kak? Di SMA Negeri 1 Kuta Selatan yang ada di tahu Pantai Pandawa nggak? Pantai Pandawa yang populer itu, tahu? Iya, tahu. dekat-dekat Oke, sana. Ya. di sana. Alumni tahun berapa kak di SMA? Kebetulan alumni tahun lalu, baru tahun lalu, tahun 2024 ya. 2024 ya. Wow, oke. Nah, teman-teman, Kak Pita ini sebentar lagi akan ke Kanada karena visanya sudah grand. Oke, Kak, boleh cerita sedikit kenapa kakak milih Kanada, kenapa nggak negara lain seperti Amerika, Inggris atau yang lain? Kalau jawaban jujurnya, Ya, boleh. sebenarnya mau ke Kanada itu karena kan aku juga sebelumnya belum pernah ngerasain salju ya. Karena musim di Indonesia kan ya gitu aja lah, di Indonesia kan nggak ada ya. Jadi ya pengen lah ngerasain musim winter juga. Itu sebenarnya jawaban simpelnya sih ya. Iya, cuma kalau alasan lainnya juga kayak tertarik sama negaranya juga. Ada juga akibat kebanyakan nonton juga sih, jadi kan banyak aktor-aktornya kebanyakan asalnya dari sana ya, gitu. Iya, betul. Oke, nah kakak ngambil jurusan apa sih di sana di Kanada? Kalau aku ngambilnya jurusan bisnis administrasi. Bisnis administrasi S1 ya? S1 benar. Oke, nama kampusnya kak boleh di-spill tuh? Nama kampusnya Capilano University. Wes, di kota Vancouver. Vancouver, yes. Nah, teman-teman ya, ini salah satu siswa internasional di university. Jadi buat kalian yang bingung gitu ya, buat kalian yang nggak tahu mau kuliah di mana, kalian nggak hanya kuliah di college saja teman-teman, kalian bisa kuliah di university kayak di Capilano University ini. Kalau dari keluarga ada nggak, mungkin dari kecil kakak udah dapat dorongan gitu untuk kuliah di luar negeri, atau mungkin siapa sih yang memicu sebenarnya kakak untuk kuliah di luar negeri? Sebenarnya tuh dari diri sendiri sih, karena kan dulu juga kayak waktu dari SMP gitu kan, aku suka kayak belajar bahasa gitu-gitu, kayak tertariknya bahasa Inggris gitu-gitu kan. Bahasa Inggris. Di compare sama nilai-nilai lain gitu, maksudnya kayak nilai akademis yang lain tuh kurang. Oke, jadi kakak bahasa Inggris, nilai skor bahasa Inggris di rapor tuh paling terbaik skornya. Iya, dibanding pelajaran lain ya. Pakai IELTS? Iya, pakai IELTS. Pakai IELTS. Oke, berapa skor tes IELTS-nya kemarin kak kalau boleh tahu? Iya. Ada dapat 5,5 atau 5,0? Iya, segitu lah ya. Oke, nah berarti kakak kayaknya ada ininya berarti. Ada IEP sebelum bachelornya ya? Iya, IEP sebelumnya 6 bulanan ya? Jadi buat teman-teman yang IELTS-nya kurang jangan khawatir, di Capilano juga ada IEP-nya. Oke, kalau dari orang tua bagaimana kak respon mereka ketika tahu kakak bisanya grand seperti ini? Iya, pastinya senang sih, dan juga mereka support banget sih untuk belajar juga. Kalau boleh tahu siapa yang lebih senang kak antara orang tua? Bapak, ibu, malah kakek, nenek mungkin lebih excited itu siapa? Bapak sih awalnya, tapi ya sama-sama sih keduanya excited sama gitu. Sama-sama beri support juga. Nah, kak boleh nggak share sedikit ini? Ada nggak tips dari kakak untuk teman-teman yang saat ini mungkin lagi nonton, lagi bingung gitu ya, mau ke negara mana? Apa saya kuliah di Indonesia aja? Mungkin boleh share kak tips dari kakak bagi mereka yang pengen kuliah di luar negeri? Tipsnya ya jangan takut aja sih buat melangkah lagi gitu. Bener. Kan kayak misalnya beranilah untuk keluar dari zona nyaman. Gitu, karena kan kita nggak ada salahnya juga kalau gagal itu kan, nanti itu tuh kita bisa belajar dari situ juga. Itu yang buat kita nanti makin maju lagi, kita bisa belajar dari gagal itu. Jangan takut untuk gagal juga sih, jangan takut ya gitu. Iya, harus berani kayaknya. Iya. Soalnya saya juga ada nervousnya juga sih, takut juga gitu. Cuma ya mikir juga kayak kalau gini terus gimana jadinya, kapan gitu. Iya. Oke, wah keren banget teman-teman.
teman-teman. Kadang-kala kan teman-teman ini sebenarnya pengen nih Kak mereka keluar negeri. Cuman kadang orang tuanya yang nggak seperti orang tuanya Kak Pita yang sangat suportif. Itu menurut Kak Pita apa tipsnya nih untuk mereka supaya bisa meluluhkan atau membuat orang tuanya akhirnya disuportif? Kalau ini menurut pribadi aja kan, Boleh. mungkin dikomunikasikan lebih kayak cari informasinya gimana dan juga tujuannya juga harus jelas gitu Mas. Karena mungkin orang tua kan punya ketakutan sendiri ya kepada anaknya gitu kan. Betul. Jadi ya mungkin bisa dicari alasan yang jelas dan kuat juga untuk yakinin orang tuanya masing-masing. Betul, apalagi biasanya kalau anaknya perempuan, Kak Pita ini dan masih muda banget, berarti umur kakak berapa sekarang kalau betul? 19. 19? Yes. Rata-rata orang tuanya pasti nggak ngizinin dia teman-teman ya. Tapi beda dengan orang tuanya Kak Pita yang sangat suportif. Dan banyak teman-teman juga Kak sebelumnya dari OSS Bali yang sudah bantu proses juga, yang mereka saat ini di Kanada juga seumuran dengan Kak Pita. Nah itu tadi sesi bincang santai kita, testimoni kita bersama Kak Pita. Dan semoga teman-teman bisa mempelajari, bisa semangat juga seperti dia dan bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. One Stop Solution Bali, Make you priority. priority.